ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, aku akan menceritakan drama Korea Selatan yang berjudul Vincenzo. Vincenzo diperankan oleh pemain aktor Korea Selatan yang sangat terkenal, yaitu Song Joong Ki. Jadi si Song Joong Ki ini dia memerankan seorang bos mafia yang berasal dari Italia. Yang dia diangkat oleh ayah angkatnya. Dulu ayah angkatnya adalah bos mafia sangat terkenal di Italia yang mempunyai marga Cassano. Jadi Vincenzo Cassano harus melarikan diri dari negara Italia ke negara asalnya, yaitu Korea Selatan. Karena di negara Italia, dalam dunia mafia lagi berantakannya, lagi gencar-gencarnya, lagi ada permasalahannya yang mengharuskan dia harus pergi ke negara asalnya. Tetapi di negara asalnya, di Korea Selatan ini, dia sama seorang perempuan yang membuat dia tertarik sama karakternya, sikapnya, dan keambisinya. Nah, si cewek ini mempunyai profesi sebagai pengacara. Saking dia berambisinya, setiap dia punya klien, dia harus menang, berambisi walaupun dia mengalahkan siapapun, musuhnya siapapun, dia harus. Negara Korea Selatan ini sih, Vincenzo ini nggak membuka latar belakangnya kalau dia adalah seorang bos mafia. Dia menutupinya dengan cara dia mengaku kalau dia adalah pengacara dan penasehat tertinggi dari pengacara gitu. Tapi di dalam film ini sebenarnya Vincenzo mempunyai tujuan yang sangat-sangat besar, yaitu dia mau mengambil emas atau harta karun keluarga Cassano, yaitu keluarga yang sudah mengangkat dia, sekitar 15 ton yang dikubur dalam sebuah gedung yang terletak di Korea Selatan. Tujuannya itu dia tidak mau diketahui siapapun, dia harus menyamar di negara Korea Selatan. Nah, untuk kalian mau seperti apa strateginya, caranya si Vincenzo ini untuk mendapatkan harta karun keluarga Cassano? Kita langsung aja ke filmnya. Let's go! Awal film kita diperlihatkan Vincenzo, dia lagi bernegosiasi terhadap salah satu bos mafia yang ada di Italia. Padahal di saat itu ayah angkatnya baru meninggal, yaitu bernama Fabio. Dia tetap masih bernegosiasi sama si ayah bos mafia ini yang bernama Emilio. Nah, si Emilio ini nggak mau bekerja sama si Vincenzo, hingga akhirnya membuat Vincenzo itu marah dan dia memasang perangkap berupa dia memberikan bensin ke kebunnya si Emilio. Nah, dia sudah menyebarkan bensin ke kebunnya Emilio. Habis itu dia mau bakar dan dia akan melemparkan korek yang ada di tangannya dia, hingga akhirnya terbakarlah kebunnya si Emilio ini. Selanjutnya si Vincenzo ini ke tempat pemakaman ayahnya, yaitu Fabio. Pas di tempat pemakaman ayahnya angkat ini, dia bertemu sama kakak angkatnya juga. Kakak angkatnya bernama Paulo. Paulo ini dia berminta ke si Vincenzo untuk hormat terhadap kakaknya ini, tapi si Vincenzo nggak mau karena dia pikir yang diangkat menjadi bos mafia adalah si Vincenzo, bukan si Paulo. Karena si Paulo marah, hingga akhirnya si Paulo memasang perangkap untuk si Vincenzo agar si Vincenzo ini mati, yaitu menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Vincenzo. Tapi karena si Vincenzo tahu perangkap itu gitu kan, yang ngerti dengan akal bulusnya kakak angkatnya, akhirnya tidak terjadilah, si Vincenzo nggak mati. Malahan di scene lain naruh bom itu di dalam mobilnya si Paulo. Nah, setelah mobil si Paulo itu meledak, si Vincenzo menelpon si Paulo dan si Vincenzo bilang kalau si Paulo tidak boleh macam-macam atau main-main sama Vincenzo. Nah, si Paulo juga diperingatkan sama si Vincenzo kalau misalnya dia bermain-main lagi sama si Vincenzo, bukan hanya mobilnya yang akan meledak, tapi si Paulo-nya sendiri yang akan meledak juga. Dan si Vincenzo juga memperingati bahwa si Paulo tidak boleh mencari keberadaannya si Vincenzo ini. Wow, bener-bener ya. Awal dia memasang perangkap, akhirnya dia kena perangkap dia sendiri. Oke, di scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang perempuan cantik
yang bernama Ho Chang-yong. Nah, Ho Chang-yong ini berperan sebagai pengacara dan dia bersama asistennya yang bernama Jang Chon-woo. Ini bersama asistennya, dia akan datang ke pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ternyata musuhnya ini yang bernama Ho Yu-chan. Dia seorang bapak yang sudah berumur, tapi si cewek ini tetap berambisi, dia nggak mau kalah. Dan dia dalam persidangan dia tetap keras kepala, walaupun di sisi lain dia sebenarnya dia tahu kalau dia akan kalah, tapi tetap dia nggak mau merelakan itu. Dan ternyata bapak-bapak yang jadi musuhnya cewek ini, dia itu ayahnya cewek ini yang tadi aku bilang. Makanya cewek ini adalah punya sifat yang ambisi yang terlalu besar, walaupun musuhnya ayahnya, dia tetap nggak mau kalah. Dan ayahnya itu berbicara lebih baik, dia itu suruh mundur daripada dia kalah, nah nanti mempermalukan namanya dia. Tapi si cewek ini nggak mau kalau misalnya dia mundur dalam arti yang percuma seperti itu. Vincenzo akhirnya sampai ke Korea Selatan. Sebelum dia keluar dari bandara, dia dipanggil oleh security. Dia menanyakan terhadap identitas Vincenzo, karena di dalam fotonya ini Vincenzo ini sangat mirip sama pelaku yang kriminal yang lagi dicari di negara Korea Selatan ini. Pas ketika diperiksa bersama security-nya, ternyata tidak cuman ada kemiripan beberapa, tapi bukan Vincenzo yang dicari. Setelah itu dia keluar, dia sambil telepon dengan Pak Choi. Nah, Pak Choi adalah orang kepercayaan Vincenzo di Korea Selatan. Untuk janjian di suatu tempat sama Pak Choi adalah supir taksi langsung mencegah dan dia menawarkan untuk si Vincenzo ini ikut ke dalam taksinya. Nah, di dalam perjalanan si Vincenzo ini minum minuman itu ada obat tidurnya. Akhirnya si Vincenzo tidur, dia nggak sadarkan diri di dalam taksi. Intelijen Korea Selatan, dia menemukan bahwa ada bos mafia, salah satu bos mafia dari Italia, yaitu Vincenzo, masuk ke negara Korea Selatan. Dan dia sangat khawatir banget, dia takut sekali akan terjadi apa-apa di negara Korea Selatan ini. Akhirnya dia melapor ke atasannya. Tapi yang responnya atasan ini malah nyantai. Dia berpikir ya Vincenzo hanya cuma jalan-jalan aja atau liburan aja di Korea Selatan. Tapi si pegawainya ini meyakini atasannya bahwa ini akan mengkhawatirkan atau bisa aja mengancam negara Korea Selatan, karena ada satu bos mafia yang masuk ke Korea Selatan. Dan Vincenzo Casano merupakan marga mafia yang bukan ecek-ecek atau bisa disepelekan. Dan di tempat lain, akhirnya para ajudan mebel dia datang ke apartemen untuk merobohkan apartemen tersebut dan untuk mengambil ahli apartemen tersebut. Secara otomatis para penghuni apartemen tersebut langsung tidak mau merelakan apartemennya. Akhirnya terjadilah keributan pemaksaan untuk hak kuasa apartemen itu. Nah, ketika lagi ada keributan seperti itu dan si perempuan itu berusaha untuk maju untuk benar-benar kayak melindungi apartemennya, karena di situ ada tempat kantor ayahnya dia juga. Nah, ketika si perempuan itu mencoba untuk bicara sama salah satu ajudan si Mabel ini, dan si ajudan Mabel ini nggak mau terima, bahkan dia mau bermain tangan terhadap perempuan. Tapi sebelum itu kejadian, datanglah Vincenzo. Vincenzo datang dengan cara gagahnya, dia masuk kedua tangannya ke saku celananya tuh. Abis itu dia jalan dengan wibawanya dia, dan dia mengatakan apartemen ini adalah punyanya dia dan hak dia untuk menjual atau tidak. Tapi si ajudan itu nggak mau terima. Akhirnya ada perkelahian, dan dengan satu tangan pukulan aja para ajudan itu kalah, dan bos ajudan itu langsung diikat sama si Vincenzo. Abis itu langsung dilempar di keluar jendela. Abis itu si Vincenzo bilang sama si ajudan ini, kalau kamu masih mengganggu apartemen ini, akan aku lepas tali ini dan kamu akan mati. Dan si bosnya itu bilang, tolong, aku nggak mau mati. Akhirnya si Vincenzo bilang, jangan main-main sama saya.
selesai videonya. Jadi episode 1 Vincenzo selesai, aku akan mengupas. Kalau kalian suka film Vincenzo, aku akan mengupas filmnya per episode. Kalau bisa nanti aku ngupas episode 1, 2. Jadi dalam satu video aku 2 episode. Tapi kalau kalian suka, kalian kalau misalnya mau satu episode juga gak apa-apa. Kalian komentar aja videonya, oke? Dan di film Vincenzo ini, kenapa aku mau ngupas film drama? Karena baru pertama kali ini video aku mau ngupas film drama. Biasanya kan aku film, tapi ini film drama. Karena aku suka banget genre mafia, dan Vincenzo ini merupakan film drama yang mengangkat tentang bos mafia. Jadi aku juga agak tertarik ya untuk nonton film ini dan mengikuti film ini. Kalau kalian, bukan karena pemainnya Song Joong Ki ya, Song Joong Ki ada pemain yang keren dan terkenal, dan Song Joong Ki termasuk salah satu aktor favorit Korea Selatanku. Tapi karena isinya filmnya juga menarik bagiku, kenapa nggak dicoba aja nonton filmnya. Oke, dan ini cuma episode 1. Di dalam episode 1 aja sudah mendapatkan rating dan respon yang sangat keren banget. Keren buat film Vincenzo ini. Dan di episode kedua, kalau aku dengar juga mendapatkan respon yang baik. Dia malahan menaik dari 2 ke 3. Jadi per episode itu sudah meningkat, semakin meningkat, bukan menurun atau stagnan, tidak. Oke, selanjutnya untuk video selanjutnya aku akan mengupas film atau drama Vincenzo lagi. Kalian bisa komentar di bawah ini. Oke, terima kasih selama ini untuk selalu mengikuti Mau Channel. Dan kalian yang belum subscribe, like dan komentar, langsung aja like, subscribe dan komentar di bawah ini. Dan Mau Channel pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.